Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran fikih tentang azan dan iqamah. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu harapkan agar kalian semua bisa membedakan antara azan serta iqamah dan bisa mempraktikannya dengan lafal yang benar. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang azan dan iqamah. Yang pertama, azan. Kalian sudah sering mendengar azan atau tahu yang namanya azan apa, yang namanya iqamah itu apa? Baik didengar ataupun dikumandangkan di masjid atau di musala. Pasti sering kan anak-anak mendengarkan azan. Azan itu sering kali kita dengar, satu hari satu malam kita mendengarkan azan itu sebanyak 5 kali, yaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, selanjutnya apa sih pengertian azan dan hukumnya? Ya, azan merupakan pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Artinya, azan adalah panggilan untuk sholat. Ketika azan dikumandangkan, maka kita sebagai umat Islam untuk bersegera mengambil wudhu, kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, dengan azan ini kita bisa tahu bahwa waktu sholat telah tiba, yang artinya kita harus melaksanakan sholat. Azan hukumnya disunahkan dalam Islam. Ya, kemudian orang yang azan disebut muazin. Dan orang yang mendengarkan azan ini seperti kita yang ada di rumah, baik di masjid, di rumah, di sekolah, itu disebut mustami'. Mustami' adalah orang yang sedang azan, sedangkan mustami' adalah orang yang mendengarkan azan. Ya, selanjutnya, apakah syarat-syarat muazin? Yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, laki-laki. Ini harus diingat ya. Jadi syarat yang ketiga adalah laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh mengumandangkan azan. Kemudian, apa saja yang disunahkan bagi muazin? Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Artinya, orang yang mau azan harus mempunyai wudhu dulu. Harus dibersihkan dulu najis dan kotorannya yang ada di badannya. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Tidak menghadap arah selain kiblat. Yang ketiga, dengan suara yang nyaring atau dengan speaker. Yang keempat, berdoa setelah azan. Ya, selanjutnya lafal azan dan jawabannya. Ya, lafal azan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pengulangan 2 kali, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama. Terus yang selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Ada pengulangan juga 2 kali, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Terus selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada pengulangan juga 2 kali. Jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya, hayya 'alas shalah.
Itu juga pengulangan 2 kali. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya hayya 'alal falah, ada pengulangan juga 2 kali. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jawabnya la ilaha illallah. Ada kalimat khusus yang berbeda, yaitu azan waktu sholat subuh. Setelah pelafalan hayya 'alal falah, selanjutnya yaitu as-sholatu khairum minan naum, pengulangan 2 kali. Lalu jawabannya sodaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Itu adalah lafal azan dan jawabannya. Nah, anak-anakku semua, di sini Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian di rumah, didampingi oleh ayah bunda, kakek, nenek, kakak, atau saudara untuk menulis lafal azan beserta artinya. Ingat ya anak-anak, menulis lafal azan dan beserta artinya. Kemudian anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu iqomah. Apa pengertian dan hukum iqomah? Nah, iqomah adalah pemberitahuan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Setelah iqomah dikumandangkan, jamaah segera berdiri, mengambil barisan dan meluruskan safnya. Nah, anak-anak, membaca iqomah itu hukumnya sunnah. Jadi, kalau membaca iqomah, kita mendapatkan pahala, tetapi tidak baca pun tidak apa-apa. Tapi, sebaiknya sebagai orang muslim, kita membaca iqomah agar mendapatkan pahala. Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana sih Bu pembacaan iqomah itu? Jadi, lafal iqomah dan jawabannya itu tidak jauh beda dengan azan, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang membedakan hanya saja lafal azan itu dibacanya nyaring, sedangkan iqomah dibaca tidak nyaring, tetapi dengan suara yang sedikit pelan. Demikian pelajaran kita hari ini tentang azan dan iqomah. Bagaimana? Sudah pada paham belum apa itu azan dan iqomah? Baik, jika ada yang belum mengerti atau belum memahami azan dan iqomah, silahkan kalian bertanya di forum kelas online kita ya. Nah, di awal kan Ibu sudah memberi tugas individu kan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok nih. Jadi nanti Ibu akan mengirimkan nama-nama kelompok di WhatsApp grup kelas. Nah, kelompoknya berisikan 3 orang. Jika ada yang ingin bertanya, bagaimana sih cara mengerjakannya Bu? Gitu. Apa sih tugasnya Bu? Nah, jadi tugasnya adalah membuat video azan dan jawabannya dan jawaban azannya. Contoh misalkan Allahu Akbar. Nah, dijawabnya apa gitu ya. Nah, serta membaca iqomah. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, 3 orang ini yang satunya bikin video azan, membuat video azannya. Nah, teman yang kedua itu menjawab azan dari teman yang pertama yang membuat video azan tersebut. Nah, nanti teman yang ketiga membaca iqomahnya setelah azan, lalu videonya dijadikan satu. Nah, diedit nih ya, diedit jadi satu, seakan-akan videonya itu menjadi nyambung. Nah, sampai sini paham gak ya apa yang Ibu jelaskan tentang tugasnya nanti?
Oke, jangan lupa mengerjakan tugasnya harus didampingi oleh orang tua kalian masing-masing. Nah, kalau kalian mau mengerjakannya misalnya di rumah, teman aku yang satu boleh, nanti orang tuanya harus didampingi oleh orang tua. Oke, jadi nanti orang tuanya mendampingi kalian. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim.